Aku sedang mengemudi pulang ketika melihat cahaya terang di jalan. Tapi begitu aku melihat lebih dekat, aku menyadari itu adalah lampu depan mobil. Aku berteriak, tapi Lexus itu menabrakku. Dan aku menyaksikan dalam gerakan lambat, pecahan kaca berhamburan kemana-mana. Mobilku hancur. Tapi ketika akhirnya aku bisa melihat lagi, aku melihat gadis dari mobil lain keluar dari reruntuhan. Dia tampak baik-baik saja, dan aku memaksakan diri untuk berkata, "Tolong, tolong minta bantuan." Tapi dia hanya menutup mulutnya dengan tangan dan lari. Aku hampir tidak sadar, tapi aku merasa seseorang menarikku. Seorang polisi menyeretku keluar. "Kau menabraknya, serius. Kau tahu apa yang baru saja kau lakukan." Aku hampir tidak bernafas, berlumuran darah, pecahan kaca menancap di lenganku, dan polisi ini bahkan tidak peduli. Leherku patah, lebih banyak sirene terdengar dan ambulans datang, tapi dia terus berteriak. Mereka menyuntikkan jarum ke lenganku, dan semuanya menjadi gelap. Tapi ketika aku bangun di ranjang rumah sakit, aku tidak bisa menggerakkan lenganku. Aku melihat ke arah lenganku dan melihat aku benar-benar diborgol ke ranjang rumah sakit. "Perawat, kenapa aku diborgol?" Tapi dia berkata, "Maaf, saya tidak bisa berdiskusi dengan seorang kriminal." "Kriminal yang mana?" Tapi saat dia berbalik dan berjalan keluar, polisi yang sama menerobos masuk. "Bangun dan bersinar, Tuan DUI. Berapa banyak narkoba yang Anda konsumsi?" "Tidak ada. Saya tidak mengonsumsi apapun." Kemudian lebih banyak polisi mulai masuk ke ruangan. "Saya tidak peduli leher Anda patah. Anda pantas mendapatkannya." Mereka semua menatap saya. Lalu saya melihat orang lain. Itu gadis itu. Dia melihat saya terbaring di ranjang rumah sakit itu, borgol di pergelangan tangan saya, dan dia tersentak, menahan air mata. Mereka berbalik dan melihatnya, dan polisi itu panik. "Gracie, apa yang kamu lakukan di sini?" Dia menangis. "Kumohon, Paman Mark, aku merasa sangat kasihan padanya. Aku harus memberitahu mereka apa yang sebenarnya terjadi." Semua polisi tampak bingung. Dia mencoba mendorongnya keluar. "Tidak, Paman Mark, aku harus memberitahu mereka yang sebenarnya. Keluar dari sini, dia sudah bersalah." Tapi tepat saat dia mendorongnya keluar dari ruangan, salah satu polisi yang lebih tinggi berjalan menghampirinya. "Tunggu, kau tidak pernah memberitahu kami bahwa keponakanmu ada di mobil lain." Dia mulai terlihat gugup. "Ya, tidak. Tapi itu tidak penting. Dia masih menggunakan narkoba, kan?" Dia melangkah maju. "Aku tidak tahu. Benarkah? Apakah ada yang benar-benar mengkonfirmasi itu?" Ternyata dia sedang mengirim pesan sambil mengemudi, menabrakku, dan pamannya menyalahkanku atas semuanya. Dan meskipun rasa sakitnya sangat hebat, aku tetap mengacungkan jari tengahku saat mereka membawanya pergi.